Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat bu ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesehatan ibu-ibu. Tentang kesehatan pada anak. Yang ini saya yakin panjenengan sudah mengalami ketika mungkin anaknya pas sakit, kemudian berobat, kemudian ada hal yang lain, misal anak menangis dan lain sebagainya. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengenal penyakit cacingan bu, atau dalam bahasa Indonesia adalah mengenal kecacingan. Ada ibu-ibu yang anaknya pernah sakit cacingan? Ibu Susi, bagaimana bu? Pernah anaknya, terus dikasih obat apa ibu? Obat dari apotek ya. Kalau cacing, kalau dulu bentuknya keluar masih bentuk cacing ibu. Tapi saat ini dengan kecanggihan teknologi, dengan pengobatan yang sudah semakin canggih, di cacing keluar tidak lagi dalam bentuk cacing. Sudah dalam bentuk tinja, sudah menyatu jadi satu. Kita akan membahas tentang apa itu penyakit cacing, kecacingan, dan pencegahannya. Pada Ibu Ana, kecacingan itu apa bu? Kecacingan. Cacingan. Biasanya tanda-tandanya apa bu? Cacingan itu. Iya betul ibu. Biasanya anak itu kondisinya tidak bisa gemuk ibu. Jadi badannya kurus. Sebab apa? Sebab gizi makanan atau zat-zat dalam makanan itu tidak bisa diserap dengan baik. Di sini saya minta bantuan ibu sana. Tolong bu dibaca kecacingan apa bu? Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerap zat makanan dalam usus. Jadi cacing, jangan jenengan bayangkan cacing itu wujudnya seperti cacing tanah bu. Tapi cacing itu kecil bu, lebih kecil lagi ya. Bukan seperti cacing tanah yang bisa buat mancing ibu ya. Jadi cacing ini adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing. Memang ya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit sebab cacing mengganggu penyerapan makanan dalam usus, sehingga kebaikan atau gizi-gizi dalam makanan itu tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh, sehingga yang terjadi apa? Kondisi anak menjadi tidak sehat. Kemudian jenis-jenis cacing tadi jadi penyakit cacing itu ada di dalam tubuh. Penyebabnya apa bu? Pertama ada tidak menjaga kebersihan ibu tidak menjaga kebersihan. Kemudian jenis-jenis cacing, yang pertama ada namanya cacing gelang. Cacing gelang ini panjangnya 10 sampai 35 cm. 10 cm sampai 35 cm, penggaris ya. Berarti panjang ya. Itu cacing gelang. Bertelurnya 100.000 sampai 200.000 per hari. Kita bayangkan ibu-ibu, kalau di dalam tubuh anak atau dalam tubuh kita, tidak hanya anak-anak, terdapat cacing gelang, ini bertelurnya berkembang biak 100.000 sampai 200.000 per hari. Banyak sekali cacing gelang. Kemudian ada namanya cacing cambuk. Cacing cambuk ini panjangnya 4 sampai 5 cm, lebih kecil, 4 sampai 5 cm. Kemudian bertelurnya 3.000 sampai 10.000 per hari. Kita bayangkan kalau ini jadi cacing semua, mau ternak cacing kita mungkin ibu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya cacing tambang. Panjangnya ini lebih kecil lagi, 0,8 sampai 1 cm.
Jadi lebih kecil, di bawah 1 cm Ibu, kecil itu cacing tanah. Bertelurnya ini hampir sama dengan cacing cambuk, yaitu 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Ya, ada 3 jenis cacing ini yang kita pahami, ini akan sangat berbahaya Ibu kalau sudah masuk dalam tubuh anak. Apakah kemudian cacingnya masuk ke tubuh? Enggak, tapi dari pola hidup, tidak menjaga kebersihan tadi ya. Kemudian pencegahannya apa Bu? Kalau cacingan, kalau di sini kita jelaskan, kita harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Tidak hanya COVID-19 Ibu ya. Jadi untuk pencegahan cacingan kita harus membiasakan untuk hidup sehat, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang sudah kita contohkan beberapa waktu yang lalu ya Ibu. Harus diingat, setelah diingat, dipahami dan dilakukan. Silakan ajak bapaknya, ajak anaknya untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian potong kuku pendek dan bersih. Jangan membiasakan anak untuk biasanya ngingu atau memelihara kuku panjang Ibu ya. Apalagi kalau anak kecil sering bermain di tanah, bermain di kelas bersama temannya atau di rumah, itu mungkin di bawah kuku-kuku ini ada kuman yang tanpa kita sadari kalau makan tanpa cuci tangan tadi itu bisa masuk kumannya dan bisa menjadi cacing. Kemudian yang ketiga, gunakan alas kaki jika keluar rumah. Biasakan anak-anak kalau bermain ini menggunakan alas kaki. Atau kalau misal tidak menggunakan alas kaki, setelah itu harus cuci kaki ya, alas kaki. BAB maupun BAK apa Bu? BAK Ibu Susi? Buang air kecil. Buang air kecil ya, pipis ya, pipis. BAB buang air besar atau buang air kecil menggunakan jamban yang sehat. Pertemuan bulan lalu, jamban sehat. Jamban sehat tidak harus mahal Ibu, yang penting ada ventilasinya dan pencahayaan, dan jangan lupa pakai septic tank. Alhamdulillah di sini Ibu sudah tidak ada lagi kan Bu yang biol atau BAB di sungai misalnya, di sawah ada? Tasih masih. Masih ada. Oke Pak, masih Pak, tenkali Pak. Ya kita harus mengupayakan itu untuk kita ubah kebiasaan itu. Ya bolehlah kita numpang di tempat tetangga atau saudara dulu ya, sambil kita menabung Bu Sana, Bu Ana, Bu Suci ya, menabung untuk membuat jamban yang sehat. Kemudian bersihkan bak penampung air dan tutup. Kulah atau wadah air ini kita upayakan untuk dibersihkan ya, dibersihkan jangan sampai ada kuman ya, apalagi dalam kulah itu kemudian digunakan sebagai air minum. Dan membuang sampah pada tempatnya ya. Ingat, membuang sampah pada tempatnya. Kita tambah lagi dengan juga mengelola sampah Ibu. Sampah yang jenengan hasilkan di dapur kita mulai pisahkan. Sampah organik dan sampah non organik kita pisahkan. Itu nanti enak Ibu. Kalau sudah bisa dipisahkan, kemudian nanti pengelolaannya gampang. Syukur jika kalau punya ayam di belakang rumah, nanti sampah yang organik itu akan dimakan oleh ayam atau sebagai pupuk. Dan sampah non organik itu ya mau nggak mau kita harus mengelolanya. Kalau di sini diapakan Bu? Dibakar biasanya ya. Sebenarnya itu juga kurang baik, tapi mau bagaimana lagi ya, kita mengelola sampah dengan baik. Ada yang disampaikan Ibu tentang tema pagi ini tentang mengenal kecacingan. Jadi kita sudah mengenal banyak hal di sini. Pertama tentang pencegahan diare ya, ini cacingan, ada pengelolaan keuangan ya. Semoga materi yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu sehingga bisa
mengubah pola hidup ibu-ibu, mengubah keseharian ibu-ibu sehingga menjadi lebih baik. Ingat, anak dalam bab ini adalah menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan tinggi. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.